hari lagi. Kita lihat firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Ini biasanya diurutkan ulama menjadi ayat-ayat hukum. Makanya disebut tafsir ayat-ayat hukum. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu wa an tasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu azim. Ayat ini Bapak Ibu merupakan dasar dijadikan dalil oleh para ulama kita kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Ada kata kutiba, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu puasa. Kan ada kata wajib di sini. Walaupun tertulis kata apa, bukan faradha atau furidha, tapi para ulama menafsirkannya kutiba bimakna furidha. Ditulis dengan arti diwajibkan. Jadi makanya puasa itu Bapak Ibu wajib. Nah, tapi ada orang-orang yang diwajibkan dan ada yang tidak diwajibkan. Kan begitu, enggak semua diwajibkan. Ada siapa? Kewajiban agama ini berlaku sama orang Islam. Orang kafir tidak, karena dia enggak terdaftar. Jadi kalau mereka tak terdaftar, apa kita suruh mereka puasa? Kalaupun mereka jalankan puasa Bapak Ibu, sia-sia. Tetapi mereka berdosa dikarenakan mereka tidak mau ikut agama yang diridhoi Allah. Kan begitu. Disitulah letak dosanya. Nah, makanya kalau mereka tidak berpuasa, tetap juga disuruh untuk memuliakan, menghormati. Kan begitu. Itulah yang dibina oleh ulama-ulama kita dan tokoh-tokoh kita pada masa silam untuk menghormati orang yang menjalankan ibadah puasa. Itu dulu Bapak Ibu. Terus sekarang udah nggak peduli orang dulu. Nah, jadi di ayat ini disebutkan bahwa puasa itu hukumnya wajib. Yang diwajibkan orang yang sehat, orang yang sanggup, orang yang mampu, orang yang mungkin. Ini Bapak Ibu yang diwajibkan. Tapi kalau dia tidak mampu, dia tidak sehat, sakit, nah, jadi orang-orang seperti ini tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa. Termasuk orang yang dalam keadaan lemah, yang begitu lapar, begitu haus, mereka juga boleh untuk membatalkan puasanya. Kan begitu? Kalau memang betul-betul lemas, betul-betul lapar. Kok begitu? Alasan para ulama kita menyelamatkan nyawa itu jauh lebih baik ketimbang menjalankan perintah. Nah, itu. Jadi kalau kita mau terlalu lemas, masih bisa rasanya ditahan, tahan dulu. Tapi kalau udah nggak tertahankan lagi, ujung-ujungnya bisa mati, batalkan puasa. Ganti di hari-hari yang lain. Nah, jadi mereka-mereka yang ada ketentuan dalam kewajiban puasa, itulah Bapak Ibu yang disuruh. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana puasa itu sudah diwajibkan Allah kepada orang-orang sebelum kami. Jadi kalau kita kaji-kaji Bapak Ibu, puasa ini bukan hanya ada pada masa kita. Pada masa umat-umat terdahulu pun sudah berlangsung, sudah biasa mereka menjalankan
ibadah puasa. Ada. Sampai Nabi Daud tengok, Nabi Daud. Dari mana kita tahu Nabi Daud puasa? Satu hari puasa, satu hari berbuka. Dia kan umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Nabi negara Ibrahim. Cuma puasa yang khusus yang sampai 30 hari, mulai puasanya dari terbit fajar siddiq azan subuh sampai berkumandang azan maghrib, ditentukan Bapak Ibu, itulah adanya pada masa umat Nabi Muhammad. Kalau kita telusuri, puasa yang kita jalankan ini termasuk puasa yang begitu ringan. Karena para sahabat itu dulu pernah menjalankan ibadah puasa yang berat. Kita ini termasuk ringan. Cemana puasa orang? Mereka berpuasa siang hari, tak makan tak minum. Nanti ketika azan maghrib tiba, lalu saat itulah mereka berbuka, makanlah, minumlah. Kalau udah tertidur, Bapak Ibu tak bisa lagi makan itu, tahankan sampai hari esok. Kalau kita kan tidak begitu. Kita Bapak Ibu kalau udah berbuka, tetap makan minum, mau tidur kapan tadi, tidak jadi sholat. Kapan dilarangnya? Kalau sudah azan subuh, itu nggak boleh makan. Tambah lagi kita ada sahurnya, ada sahur kita. Disebut Nabi lagi bahwa sahur itu membawa barokah. Inilah diantara keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kulu wasrabu, makan minum hatta yatabayyan, sampai jelas sama kamu mana fajar siddiq, mana fajar kadzib. Jadi ada dasarnya. Jangan kita menganggap puasa kita ini berat. Tidak, puasa kita ini puasa yang begitu dipermudah oleh Allah. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad. Jadi umat-umat terdahulu sudah diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Nah, kita juga begitu. Jadi jangan kita menganggap puasa ini hanya ada sama kita, tidak, sama umat-umat terdahulu sudah. Kenapa harus puasa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, makanya disebut di ayat ini, dengan menjalankan ibadah puasa tersebut, kita nanti bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takut, patuh. Apa itu takwa? Ikut saja pendapat Imam Ali. Takwa itu 4 kata Ali. Mengerjakan perintah Allah, al-khawfu minal jalil, takut sama Allah. Kemudian wal amalu bitanzil, mengamalkan yang diturunkan oleh Quran, berarti perintah Allah. Perintah Allah diamalkannya. Kemudian wal qana'atu bil qalil, cukup dengan nikmat Allah yang sedikit, tak mengeluh, tak marah-marah. Wal istiqdad bi yaumir rahim, berbekal sebelum mati, beramal. Makanya kita ini Bapak Ibu harus ada amal sebelum kita mati. Nah, itulah maksud dari kata takwa tersebut. Nah, kemudian disambung lagi pada ayat tersebut, ayyaman ma'dudat. Puasa ini sudah ditentukan harinya, Bapak. Sudah ditentukan harinya pada hari-hari tertentu. Jadi nggak semuanya, nggak 1 tahun kita puasa. Ada hari-hari lain sepanjang bulan suci Ramadan. Makanya bulan itu hitungannya bisa 29, bisa 30 hari. Jangan pula kita menjadikan alasan Nabi selama hidup kebanyakan 29 hari. Satu kali 30 hari. 9 kali Rasulullah menjalankan ibadah puasa, 8 kali Nabi 29 hari, 1 kali 30 hari. Berarti pada masa Nabi lebih banyak bulan 29 hari.
Lalu ini ditarik dalil sama orang bahwa hitungan bulan itu jarang yang 30. Kenapa Indonesia dikasih 30 aja? Jarang 29. Enggak betulnya pemerintah mengedepankan ego. Karena kan ada seperti itu Bapak Ibu. Nah, dia langsung memahami dalil itu bulan-bulan. Tidak dia tengok di mana Rasulullah berada, samakah alam pada masa Nabi itu, daerah tempat tinggal Nabi dengan alam kita? Nggak sama. Sana hujan jarang, cerah, gunung-gunungnya tidak banyak pepohonan, gunung batu. Jadi lebih cerah, lebih gampang kita tengok bulan itu. Jadi makanya sering mereka 29. Wajar. Kalau kita ini coba kita tengok, mentang-mentang udah mendung. Tengok ke sana, mendung. Nah, apalagi banyak gunung-gunung, banyak pohon-pohon. Itu yang terkadang Bapak itu selalu menyebabkan cuaca ekstrim. Berapa banyak pesawat yang jatuh gara-gara cuaca tadi bersahabat. Kan begitu. Makanya jangan samakan tempat di masa Nabi dengan tempat keberadaan kita. Maka wajar kalau kita ini lebih banyak 30 harinya karena menggenapkan hitungan bulan tadi menjadi